Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Hari ini kembali lagi bersama Bu Fati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kalian telah menyelesaikan penilaian tengah semester, dan hari ini kalian akan mulai mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Pada pembelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 1 dengan materi Akhlak Terpuji, Hidup Sehat dan Hidup Bersih. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian akhlak terpuji. Yang kedua yaitu contoh akhlak terpuji, hidup sehat dan bersih. Yang pertama, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perilaku atau perbuatan yang baik. Jadi akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan. Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita harus selalu menerapkan akhlak terpuji dimanapun kita berada, meskipun itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu contoh akhlak terpuji, hidup sehat dan bersih. Kita harus senantiasa menerapkan hidup sehat, salah satunya yaitu dengan cara hidup bersih. Islam sangat mencintai kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kamu harus membiasakan hidup bersih. Seperti kata pepatah, bersih pangkal sehat. Yang artinya adalah orang yang biasa hidup bersih akan terhindar dari penyakit dan menjadikan badannya sehat. Ada beberapa macam kebersihan. Yang pertama ada kebersihan badan, yang kedua kebersihan pakaian, yang ketiga kebersihan rumah, yang keempat kebersihan sekolah, dan yang terakhir kebersihan tempat ibadah. Di sini ada contoh macam-macam dari kebersihan. Yang pertama, kebersihan badan. Kita harus menjaga badan kita dari kotoran dan najis agar selalu sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Pada masa seperti ini, kita juga harus selalu memperhatikan kebersihan badan kita. Sebelum masuk rumah, kita harus mencuci tangan. Juga, kita harus mengganti pakaian yang telah digunakan dan juga harus mandi terlebih dahulu. Cara menjaga kebersihan badan yaitu yang pertama, memotong kuku yang sudah panjang. Ketika kuku kalian sudah panjang, kalian harus segera memotongnya, karena kuku yang panjang itu adalah tempat bersarangnya kuman. Yang kedua, membersihkan rambut dengan cara keramas memakai shampoo. Agar rambut kita selalu bersih, kita harus rutin mencuci rambut, yaitu dengan keramas dan memakai shampoo. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Karena tangan kita banyak dihinggapi oleh kuman-kuman yang tidak terlihat, jadi sebelum makan kita harus mencuci tangan dan sesudah makan juga harus mencuci tangan. Yang keempat, setelah buang air kecil atau besar, jangan lupa istinja. Istinja itu apa? Istinja itu membersihkan sampai benar-benar bersih. Yang kelima, menggosok gigi sehabis makan dan sebelum tidur. Minimal kita menggosok gigi dalam sehari yaitu 2 kali, sehabis makan dan sebelum kita berangkat tidur. Dan yang keenam, membiasakan mandi 2 kali sehari dengan air bersih. Biasanya kalian di rumah sehari mandi berapa kali ya? Nah, kalau kalian biasanya mandi sehari sekali, jangan dibiasakan ya, karena mandi dengan rutin itu menghindarkan kita dari kuman-kuman yang menempel di badan. Selanjutnya yaitu kebersihan pakaian.
Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya memakai pakaian yang bersih dan rapi. Cara menjaga kebersihan pakaian, yaitu yang pertama, jika ada pakaian yang kotor, hendaknya harus cepat dicuci. Mencucinya menggunakan sabun cuci baju. Dan yang kedua, pakaian harus disetrika, supaya pakaian terlihat rapi dan enak digunakan. Yang ketiga, kita harus membedakan penggunaan pakaian sekolah, pakaian sholat, dan pakaian sehari-hari. Kita tidak boleh menggunakan pakaian sehari-hari untuk sholat ataupun sebaliknya. Ketika pakaian sudah digunakan untuk bermain, lalu digunakan sholat, itu tidak boleh. Karena apa? Karena saat bermain kita tidak tahu apakah baju kita masih bersih atau sudah terkena najis. Untuk tugas akidah akhlak, jawablah pertanyaan berikut ini. Di sini ada 5 soal. Silahkan kerjakan di buku tulis akidah akhlak kalian. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bu Fatim cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa difahami. Bu Fatim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.